Ahlan wa sahlan fi hadhil channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Syekhu, channel saya yang keempat tentang negara pasir, kering, panas dalam. Ya, saya membahas tentang bangsa Arab. Iya, bangsa Arab. Arab itu berada di sini ya. Waduh, ini peta saya. Arab terletak di sini, dekat dengan Mesir, dekat dengan dekat dengan Afrika, Mesir, Iran dan Irak. Sangat berpasir atau desert. Arab. Tentang Arab, apa yang di pikiran kita tentang Arab ya? Bangsa Arab, perempuannya begini ya, bercadar ya. Bangsa Arab perempuannya begini ya, bercadar begitu ya, menutupi matanya, sedangkan laki-lakinya juga menggunakan surban apa ini ya, untuk menutup kepala mereka dari rasa panas yang ditimbulkan oleh matahari. Kemudian tidak ada ini ya, pohon-pohon. Kemudian pasir itu mengandung beberapa benih-benih kaca. Sinar matahari itu memantulkan, jadi semacam ada fata morgana ketika anda semua tersesat di padang pasir. Ya, alhamdulillah, tapi bangsa Arab masih kuat sekarang. Apa yang menjadikan bangsa Arab kuat? Nah, ini nanti akan saya bahas setelah kita membahas apa sih Arab itu sebetulnya. Iya, lafaz Arab ditujukan kepada Jazirah Arab ya, menurut daripada buku yang saya baca ini ya. Ya, ini tentang perjalanan hidup Rasul yang agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya mengambil tentang ininya, prolognya saja ya. Kita tidak membahas Rasulullah ya hari ini, karena khusus untuk channel hari ini yakni membahas Arab saja. Loh, Arab saja? Apakah ini Arab Saudi? Tidak, tapi negara-negara yang memang Arab. Uni Emirat Arab, kemudian Oman, kemudian Qatar, kemudian Yaman, yang hidung mancung, berjenggot tebal ya, kemudian matanya agak begini ya. Bangsa Arab terkenal dengan unta Al-Jamal. Nah, di buku ini disebutkan bahwasanya Arab itu menggambarkan perihal padang pasir, Sahara. Laku ya itu ya, bukan ya. Sahara itu padang pasir, tiada air dan tanaman. Masya Allah, ini adalah sebuah mukjizat ya untuk orang-orang sana.
Jadi di padang pasir yang sangat kering, tiada air, tiada tanaman, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pohon kurma yang sangat manis seperti saya, yang sangat lembut seperti hati saya, kemudian sangat hitam. Oh, saya putih, tidak ya, tidak seperti saya. Ya, kurma manis. Ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman yang justru malah ini rasanya pedas. Waduh. Bangsa Arab dari Yaman ke Syam haus nih, misalnya haus. Waduh, haus sekali saya di padang pasir. Ternyata mereka menemukan pepohonan, ambil dimakan. Waduh, ternyata pedas ini. Wah, sudah panas, kering, tidak ada air. Masa ada buah-buahan rasanya pedas? Aduh, tidak mungkin. Jadi Allah menumbuhkan kurma yang sangat manis, yang sangat halus. Bayangkan seandainya kurma itu keras seperti pohon kelapa. Aduh, bagaimana bangsa Arab bisa bertahan hidup di teriknya padang pasir yang sangat panas. Nah, suku-suku Arab sendiri itu ada dua, sebetulnya ada tiga di buku ini. Namanya Arab Ba'idah, Arab kuno. Jadi kalau ada istilahnya kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad itu penduduk Iram. Iram itu di antara Arab Saudi ke selatan itu kali ya. Iya. Terus kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah ini kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Khatan, atau disebut pula Arab Khataniyah. Ini dari Khatan. Khatan ini min Yaman, Yaman, dari kabilah Himyar dan Kahlan. Kemudian ketiga adalah Arab Musta'ribah, kaum bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sebetulnya bangsa Arab itu dulu sangat kaum Ad ya contohnya, itu dulu ada perkebunan, ada bangunan-bangunan megah, terus dengan aliran air yang sangat deras, dan air yang sangat deras. Tapi masya Allah ya, karena kaum Ad itu terkenal dengan bermegah-megah, berfoya-foya, dan menyembah berhala. Kemudian Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kaum Ad itu seperti kaum-kaum kita pada umumnya. Guys, ini rumah gue ya, gue buat pakai hasil tenaga kerja gue ya, tenaga kerja aku gitu ya. Nih guys, mobil gue guys, habis dari ini guys, ya bokap gue pejabat guys, gitu ya, misalnya seperti itu.
Kemudian karena kesombongan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud sudah memberitahu, wahai kaumku kaum Ad, tinggalkanlah ini, tinggalkanlah itu, mari kita comeback, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya namanya juga kaum Ad, kaum sosialita tinggi ya, dia tidak mengindahkan perkataan Nabi Hud karena materialistisnya itu menjadikan kaum Nabi Hud atau kaum Aid tertipu oleh dunia tipu-tipu ya, kena prank dunia, akhirnya dikeringkan ya, bukan kering ya, semacam panas gitu, panas apa kering gitu ya, pokoknya intinya seperti itu. Terus datang itu awan gelap, awan yang sangat gelap dan panjang. Sukacita dong ini kaum Ad ya, waduh ada awan nih, panas-panas, tanaman sudah kering, terus kambing juga kering, kambing kehausan ya, ternak-ternaknya kehausan. Terus kaum Ad itu melihat awan yang sangat gelap itu tadi, dan Nabi Hud pun pergi ya, entah kemana ya, dia mengungsi atau mengamankan diri. Lalu itu awan gelap mengeluarkan sesuatu yang sangat mengerikan yang tidak pernah ada. Apakah itu? Ya, angin yang sangat dingin. Bisa Anda bayangkan kaum Ad yang tadinya kekeringan dan membanggakan dirinya, dia terkena angin yang sangat dingin selama 8 malam 7 hari atau berapa ya, insya Allah segitu ya, hampir seminggu pokoknya mereka terkena azab ini, hingga mereka meninggal di tanah seperti kelopak kurma yang lapuk. Astaghfirullahaladzim. Itu kaum Ad. Bangunan yang megah-megah ya, alat-alat yang canggih milik kaum Ad terkena awan gelap. Kaum Samud juga begitu, karena dia telah membantai unta Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kaum Samud, kemudian kaum ini Musta'ribah atau keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan ya sama ini istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, di padang pasir yang tanaman pun tidak bisa tumbuh, bahkan air pun tidak ada, kehidupan pun tidak ada di situ. Dengan keimanan yang totality, Siti Hajar harus lari kecil-kecil dari Syafa Marwa wa Syafa Marwa. Nah, kemudian ya andainya Nabi Ismail Siti Hajar tidak menciduk air yang ada di situ, insya Allah Zam-Zam akan menjadi sebuah aliran sungai, karena sejatinya Mekah itu kan berada di lembah ya. Itu Zam-Zam seandainya tidak diciduk ya, dikumpulkan kan jami gitu ya kan, jami itu kan artinya berkumpul, jami karena kan namanya juga orang haus di padang pasir,
ya Zami gitu ya, akhirnya menjadi kan air zam-zam itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim masih berupa sumur, belum bisa menjadi sungai karena ya itu tadi, karena Siti Hajar menciduk apa ya itu ya, diambil begitu. Nah, di Arab sendiri itu terkenal juga ini ya, cara menghormati tamu di Arab sana. Di sana karena mereka makan kurma, makan daging, jadi nggak ada lalapan jamur ya di sana. Jamur tidak bisa hidup di padang pasir, jadi mereka makan daging, makan kurma, terus nasi kebuli pakai kambing biasanya ya. Unta jarang, kebanyakan kambing menurut saya, karena unta diposisikan sebagai alat transportasi pada waktu itu. Nah kan ya eman ya, daripada disembelih itu unta, mending kambingnya saja. Kambing kan bisa hidup di alam manapun ya, bisa makan rumput-rumput kering, rumput-rumput basah, seperti itu kambingnya. Kambing juga adalah makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW di bagian ini ya, kaki depan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ototnya, ototnya itu lebih terasa daripada lemak. Kan kambing gunung, kambing Arab naik ke gunung-gunung, Gunung Uhud, gunung apa itu ya di Arab itu ya, Gunung Uhud ya, gunung Jabal Sur, Jabal itu gunung. Kalau pegunungan Jabal. Nah, kemudian ya di Arab itu terkenal dengan ini ya, laban itu susu yang langsung diperah dari induk hewan mamalia, laban, susu yang langsung dari induknya, entah itu susu kambing, susu domba, atau susu onta. Susu onta. Saya tak minum, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terasa susunya. Terasa susunya. Terus kurmanya juga. Jadi susu sebagai menyegarkan dahaga, menyegarkan nafsu haus maksudnya ya. Terus kurma sebagai pendongkrak stamina. Jadi karena kurma itu kan manis ya, hampir mirip madu rasanya. Jadi sebagai pendongkrak stamina orang-orang Arab ketika mereka melakukan karavan di padang pasir. Jadi seperti itu. Terus kemudian nah ini orang-orang Arab itu biasanya kalau makan itu tidak sendirian. Mereka mengamalkan sunnah Nabi yang mengatakan bahwa dalam satu hidangan itu ada jatah 2 orang. Di dalam 2 hidangan itu ada jatah 3 orang. Jadi mereka kalau masak itu panci besar, bukan panci, piring besar. Nah, itu 1 kambing utuh. Kalau di Indonesia itu kambing ya hanya slice-nya saja, babat kambing namanya.
cuma berapa tusuk ya, 4 tusuk lah. Di sana tidak, mereka satu kambing utuh biasanya dengan nasi kebuli nasi yang panjang-panjang itu. Nah, biasanya nasi di sana itu ini wangi. Dari mana wanginya? Nggak mungkin dikasih mawar gitu ya, nasi mawar. Tapi dicampur dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia atau India, atau biasanya ada sendiri dari Arab. Nah, itu biar kenapa? Biar kan kambing itu kan bau ya. Dikasih wangi rempah-rempah itu mungkin untuk menutupi bau kambingnya. Ya, itu saja tentang bahasa Arab ya. Terima kasih, syukron, ma'asalamah ya untuk semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.